ballpoint Montblanc zaman dulu. Oke. Zaman dulu Beberapa. gengsi banget ya itu ya. Oke Bolpen kayak sih. gitu gengsi banget. Ballpoint. Tahu nggak gimana caranya? Oh, kasih orang. Oke, selamat datang di podcast kedua Hacking Up. Kali ini kita kedatangan Mas Sony dari CEO dari Run System. Wah, Mas Sony ini udah melanglang buana di dunia Ayah. entrepreneurship. Dia udah keren banget lah. Salah satu mentor di 1000 startup. Mentor yang sampai sekarang ya Mas Sony? Masih ya? Masih. Dari batch pertama, salah satu mentor saya juga. Selalu dipertahankan karena ketajamannya. Oke, selamat datang di podcast Hacking Up Mas Sony. Iya, makasih Mas. Makasih. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Apa ya? Enggak lah. Aku juga nggak tahu apa yang akan kemudian mau diomongin gitu kan ya. Tapi intro kemarin ya paling enggak apa ya? Kalau dibilang inspirasi terlalu jauh lah. Tetapi kalau pengen kemudian kebodohan atau learning point yang aku alami paling tidak itu jangan diulangin lah gitu loh. Oke, aku mulai nih Mas. Jadi ini Boleh. kan nama podcastnya podcast gagal. Nah, Hmm. kira-kira ada nggak cerita yang benar-benar tuh satu kegagalan tuh yang benar-benar nge-leverage Mas Sony gitu. Yang teringat baik itu dari muda sampai tua tuh satu kegagalan besar yang benar-benar nge-leverage dari satu kegagalan itu tiba-tiba ngerubah hidup gitu. Kalau boleh cerita dikit, pengalaman pertama di entrepreneurship itu jujur aja aku mulai SD sih, Mas. Iya, SD. Oke, SD kelas berapa jadi tuh? kelas 3, kelas 4 lah kurang lebih. Bisa. Udah sunat itu. Lupa. Jadi Di kenapa mana? nanti kemudian ini penting apa namanya supaya tahu kenapa gagalnya di mana learning point. Jadi pas awal itu aku ingat sekali gara-gara baca majalah Bobo kalau tahu ya zaman Oh itu. iya, majalah Bobo. Loh, Mas, Majalah zaman Bobo. Mas Sony udah ada. Udah, dulu bacaanku tuh Bobo sama Kompas. Oke. Karena adanya itu pada saat di Sulawesi waktu SD ikut orang tua kan ya tugas di sana. Singkat cerita di Bobo itu entrepreneurship case yang pertama itu gara-gara baca sebuah artikel ceritanya di artikel itu ada anak yang nyewain buku atau majalah jadi bikin perpustakaan di rumah. Saya masih ingat banget redaksinya itu. Jadi dia punya taman di luar rumput gajah gitu kan. Jadi orang-orang bacanya di bawah pohon, di taman gitu kan. Nah, di rumah dinas orang tua karena pegawai negeri kan nggak ada tuh segede gitu kan ya. Tapi kemudian buku dan majalah itu aku sewain benar-benar karena dulu suka memang baca dari kelas 1, kelas 2 udah alhamdulillah udah baca. Ya mereka sewa. Langsung Teman-teman ATM sewa. berarti. Hah? Langsung ATM berarti. Waktu itu gini sih. Saat itu pokoknya jalan dulu gitu loh. Jalan dulu benar-benar cuman pengen melakukan apa yang ada di majalah Bobo itulah. Itu mempengaruhi banget lah ya, mempengaruhi banget. Apakah dari orang tua ya? Orang tua kan pegawai negeri, jadi nggak ada story di situ. Oh iya. Akhirnya lakukan itu pricing misalnya. Kalau saya ingat saya pricing, saya ingat sekali pricingnya juga bingung. Ya namanya anak kecil gitu kan ya. Iya, iya. Lu dapat 50 perak, zaman dulu ya, 50 Iya. perak, apalagi 100 itu udah sesuatu banget. Saya masih ingat kemudian tempat nyimpen duit itu warna apa ya kayak celengan kaleng gitu tapi ada kunci gembok kecil gitu. Masih ingat warnanya juga Mas Sony. Oh masih warna biru. Terus tempat nyimpan bukunya itu sebenarnya adalah saya masih ingat ya, ibu saya bapak saya komplain. Jadi ada tempat untuk souvenir atau apa gitu kayak bukan rak. Jangan kebayang kemudian perpustakaan itu pakai rak waktu enggak.
Jadi kayak lemari case tetapi dari kaca. Jadi aku taruh di situ tuh. Jadi Kayak orang buka dari kayu gitu, buka, set mau pinjam set gitu kan. Ini dari satu tempat aja. Dari satu tempat itu jadi banyak, Mas. oke. Dari situ kemudian duitnya ada kan. Ah, Jadi ya gimana ya? Kan orang tua tinggal di kompleks perumahan pegawai negeri gitu kan, teman-teman banyak lah. Kita main dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sore-sore baca gitu kan. hmm. Mereka bayar 50.000, 50.000. Kok 50.000, 50 perak, sorry. Kaya 50 raya. perak. Enggak, zaman segitu 50 perak atau 25, lupa lah aku ya. Iya, iya. Yang penting jalan dulu. Tapi yang namanya usaha itu waktu itu saya masih ingat sekali, tidak ada yang sifatnya kayak sekarang kita bilang oh berapa yang untuk operasional operate. Enggak, Iya, iya. enggak. Jadi ada duit pemasukan, pluk, jadi celengan di situ semua. Bingung. Kemudian itu diapain? Iya, iya. Bingung diapain, akhirnya Oh, percaya disimpan. nggak percaya, disimpan, disimpan. Jadi dibongkar itu pada saat kan celengannya warnanya biru itu kan kotak gitu kan, penuh ceritanya. Nah, Dibuka, akhirnya dihitung kan, dihitung akhirnya itu jadi modal, saya ingat sekali, modal untuk saya jualan es mambo. lu modal untuk jualan lagi nggak dibeliin mainan atau apa gitu misalnya. Nah, ini nanti ceritanya deh. Iya, iya. Habis jualan es mambo, dari kemudian saya bawa ke satu kantin di sekolah, kemudian jadi 2 kantin, total 3 termos. Mantap. Total 3 termos. Repot dong, Iya, iya. repot. Akhirnya yang bantu-bantu di rumah juga Hmm. ikut nganter untuk itu. Sampai akhirnya eh, kalau ini zaman dulu main Nintendo ya, main Iya, Nintendo iya. atau orang mau main Nintendo bayar lagi. Main. Itu sih SD. SD, 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 SD. Tetapi di situ kemudian apakah berhasil apa gagal nggak tahu lah, karena anak kecil lah ya, anak kecil. Belajaran lah ya. Jadi ya orang tua juga kemudian juga ngasih ruang, kalau mau beli buku, mau beli apa gitu kan tetaplah. Habis saya baca ya tinggal saya cap. Waktu itu cuma bikin tanda tangan aja, cuma tulisan. Tanda tangannya tulisan nama Sony. Hmm. Zaman dulu kan belum bisa tanda tangan. Iya, iya. Jadi ya itu tanda tangan pertama secara bisnis itu SD lah. Tapi kan gini Mas, kendala kita waktu sekolah atau kuliah untuk berbisnis kan biasanya beberapa orang tuh dilarang orang tuanya ya maksudnya. Udah fokus belajar aja, nggak usah nyari-nyari duit gitu misalkan dibilang gitu kan. Nah Mas Sony waktu itu ngedapet kendala itu juga nggak? Waktu SD enggak. Oh, testing. Waktu SD enggak. Tapi pada saat waktu SMA diomelin. Waktu SMA udah diomelin gitu. Maksudnya udahlah fokus aja sekolah, kuliah Iya. udahlah fokus aja kuliah. Tapi ya gimana kan dari SD gitu. Oh iya, iya, iya. Itu kan Desire-nya ada. sebagai jadi sebuah kebiasaan gitu. Sampai kok percaya ya nggak percaya terus. Kelas 6 itu untuk kemudian observasi, aku ngikut temen jadi pemulung. Itu orang Ketahuan tua temen. tahu. Nah, awalnya enggak lah, Oh, Bos. Awalnya, kok kelas 6 sih? Kelas 6 apa kelas 5 ya? Saya lupa deh. nah, Itu cuma satu caturulan. Jadi aku kebetulan lihat ini pemulung bisnisnya itu kok banyak banget. Jadi ngambil barang-barang bekas. nah, Barang-barang bekas. Nah, dari situ nggak taunya pas lagi jalan ketahuan teman ibu, dilaporin ke ibu. Waduh, dimarahin, rasanya gimana kan? Itu. di Aku amuk-amuk. nggak tahu kalau oh iyalah, aku nggak tahu pemulung itu adalah kita berhubungan dengan dunia yang keras dan sebagainya, berbahaya Ah, misalnya iya. dari sisi apa ya, kan nggak tahu lah ya. Terus sih sampai kemudian bikin orang masih melayangan, aku bikin layangan, nggak main, jualan. Jadi kalau ada yang putus, ada yang ya ini ya, ada yang putus gitu kan, wah seneng tuh, wah berarti akan ada calon konsumen baru.
Berarti kalau kayak di film Upin Ipin tuh kayak Mail gitu ya Mas Sony waktu kecil. Kurang lebih sih, kurang lebih kayak mah itu benar-benar. Aku jadi kayak apa ya? Nostalgia lah zaman. Jadi apa aja kemudian dia nih sampai bikin mainan yang kayu-kayuan, terus apa Hmm. gitu ya, ya kok ya ada aja laku. Tapi aku bilang laku itu belum tentu kemudian untung apa enggak ya. Di luar itu Iya, lagi. iya, iya. Nah, kita nggak ngomong ini menguntungkan apa tidak. Anak SD kan. Nah, kalau ngomong terhadap konteks kegagalan, kegagalan yang pertama banget terasa yang aku ingat itu pada saat kuliah. Kuliah itu. Semester berapa masih ingat maksudnya? Huh, berapa ya? Atau di pertengahan, Semester awal? enggak, semester 3 lah. Oh, semester 3. Semester 3. Jadi saat itu saya gabung di apa namanya? Jadi waktu di kuliah itu kan agak bingung pada saat libur. Pada saat libur, ini mau akan libur apa namanya bukan semester yang tahunan gitu kan. Wah, panjang nih gitu kan. Oh, iya. Nggak kayak waktu SMA cuman sebulan 2 bulan gitu kan. Ini lebih dari 2 bulan. Bingung mau ngapain. Saya nyari-nyari ini Mas, nyari-nyari kerjaan. Tapi perlu diingat tahun itu tahun 98 itu setelah rusuh 98. Iya, iya. tahun 98 dan itu kondisinya saya ingat sekali di Jogja cari kerjaan itu hampir semua wartel zaman itu. Hampir semua Warteg. wartel, hampir semua resto dan toko saya sudah apply. Oke. Nah, pelajarannya di situ kemudian tidak ada yang terima. Itu part time atau nyari yang full time? Dua-duanya, Oh, dua-duanya. dua-duanya. Eh, motifnya benar-benar untuk cari kegiatan karena bingung waktu pada saat kuliah pas lagi kuliah itu kan tugas banyak kok sampai ngelembur-lembur gitu. Pada saat libur kan stres kan. Ibaratnya kalau bikin tugas kuliah itu zaman dulu itu kan harus tulis tangan. Itu Iya. tulisan tangan itu sampai naik naik turun gunung karena jam 2 jam 3 malam masih tetap nulis itu udah ngantuk kan. Lagi maksudnya anak teknik ya? Anak teknik. Gambar-gambar pakai tangan berarti ya gambarnya. Harus. Zaman itu ya, saya nggak tahu Iya, kalau iya. sekarang. Zaman itu harus. Eh, terus saat itu juga ada sebuah kekonyolan yang aku baru sadar juga. Saat kuliah itu kan karena praktikum waktu di jurusan saya itu tidak dihitung SKS-nya. Oh. Saat itu ya, saat itu. Jadi Oh. eh, teorinya dihitung, kalau ditambah dengan praktikum tadi, sebenarnya satu semester itu kami ngambil kurang lebih 29 sampai 31 SKS kalau praktikumnya dihitung. Berarti nilai praktikumnya masuk makul lain gitu ya? Saat itu nggak dihitung. Enggak ada. Dihitungnya terakhir pada saat udah lulus baru kurang aja rupanya dihitung. Kebayang kan ibaratnya waktu itu tugasnya gitu kan. Wah itu capek banget. Tapi itu jadikan apa namanya satu pelajaran banget lah buat saya pribadi ya. Saya tahu kalau teman-teman. Nah, terus Nggak keterima. ngelamar ada kali 60-an lebih lah tempat nggak ada yang terima. Apalagi waktu itu saya masih ingat sekali ngelamar ke Wendy's di Galleria Mall. Oh iya, itu udah ada. Nah, saat itu udah 98. ada. Masih ingat lagi ngelamar lagi nunggu kemudian manajer tokonya gitu untuk ngajak wawancara dan sebagainya. Oh, Temen SD sama SMP waktu di Sulawesi itu lagi ngantri belanja sama ibunya, cewek pula. Wah, zaman itu. Apakah thanksin? Cuek. oh iya. Zaman Cuek. dulu kan belum banyak ya yang kuliah sambil kerja gitu belum banyak ya maksudnya. Belum. Nah, akhirnya saya tanya ke teman, lu kegiatannya apa? Oh, saya gabung di UKM, di UGM. Di mana? Di Kopma, Koperasi Mahasiswa UGM. Okay. Gabung dong, gitu kan. Nah, di situ ada beberapa kegiatan
yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi, bukan mempengaruhi, yang berkesan yaitu pas gagalnya itu gagal konyol, Mas. Gimana tuh? Seru Jadi nih gini, guys. Seru. tahun 98 kalau diingat itu kan kemudian krismon di Indonesia, Iya, betul. krisis. Harga-harga melambung sangat-sangat tinggi. Saat itu kita biasalah demi negara dan sebagainya cari bahan baku murah lah ibaratnya. Oke. 9 bahan pokok. Lokal berarti ya, berarti waktu itu. Nah, kemudian kami sepakat bersama rekan-rekan itu datang ke Bulog, Mas. Minta Bulog yang di Jalan Suroto. Diterima sama kepala kantornya. Saya kaget sekali. Di kepala kantornya, di lantai 2, saya ingat banget. Dia respon baik sekali karena dia juga punya anak yang seumuran sama kita, masih kuliah. Dia appreciate karena kita kemudian masih mau usaha. Saat itu untuk mendapatkan jatah dari Bulog itu susah sekali, Mas. Oke. Akhirnya kita dapat waktu itu jatah untuk beli ya, itu 1 ton gula pasir. Oke. Nah, satu hal kemudian setelah tiba waktunya, barang itu datang, kita distribusikan. Waktu itu cukup hanya didistribusikan di daerah Sendowo dan sekitarnya. 3 hari habis, Mas. Buset. Gula 1 ton, 3 hari habis. 1 ton. 1 ton itu 3 hari habis. Saya masih ingat bersama teman-teman kok. Nah, di sini yang kemudian terjadi kekonyolan. Apa nih lagi gitu kan. Di saat yang sama teman saya ngomong, biasa pada saat ini udah jalan dan sebenarnya kan banyak yang ngajak ngobrol, bagus, kan hebat gitu kan. Nah, biasa gitu kan, yang masih suku gitu kan. Terus ada yang ngomong, ada beras dan minyak goreng. Oke. Saat itu kita masih punya possibility untuk ngambil gula lagi sih sebenarnya, Mas. Tapi di situ nggak tahu gimana ceritanya kita pindah nih ke minyak goreng. Dulu itu di sebelahnya Legend Coffee itu ada distributor gula sembako lah, termasuk yang minyak goreng. Kita konsultasi ke situ untuk ngambil. Dia bilang hati-hati dengan minyak tuh licin, Mas, kalau misalnya nggak hati-hati nanti kepleset. Saya masih ingat kata-kata bapaknya. Wah, sangat filsuf sekali ya omongannya itu ya. Saya lupa bapaknya. Nah, karena masih muda, nafsu, Mas. Ngelihat spread harganya itu dengan proses pengambilan dan sebagainya itu bisa sampai 200% lebih. Wah, ini nih. Saat itu ya. Iya. Nah, kan proses bisnisnya itu bayar dulu, kemudian dikirim. Lunas semua berarti, Mas? Hah? Langsung lunas? Iya, karena ya masih newbie gitu kan, nggak tahu kan. Bayar depan dulu gitu kan. Duitnya dari mana? Dari keuntungan gula itu, Mas. Oh iya. Dari keuntungan gula. Akhirnya kita beli, singkat cerita, barang datang, belum sempat di package dan sebagainya, ada operasi pasar dari pemerintah, Mas. Hancur turun dari harga beli dengan harga di pasaran cuma setengahnya, Mas. Kebayang nggak? Niatnya untung 100%. Ini nombok 50%. Nah, di sini pelajarannya gagalnya adalah soal konsistensi, Mas. Oh iya. Ya, rumput tetangga itu pasti lebih hijau, pastilah. Nah, di situ membuat kenapa kemudian mungkin teman-teman juga ngelihat saya di Run System nggak mau garap yang lain-lain. Oh iya. Fokus itu aja ya. rasa nampar banget gitu loh, rasa nampar banget. Nah, namparnya itu kemudian kekonyolannya saya nggak jual rugi atau cut loss. Saya masih ingat sekali, harga saya beli itu 5.000 sekian, Mas, hampir 6.000 sekilo.
Itu tetapi pada saat itu ada operasi pasar harganya 3.500, 3.000 sampai 3.500. Harusnya saya jual aja 3.000 gitu kan. Iya, iya, iya. Saya kemudian punya prinsip nih, wah pasti ada jalur. Akhirnya saya pertahankan harganya itu, saya harga jual rugi gitu kan. Tetapi nggak rugi-rugi banget 5.000. Dengan cara apa? Saya datang langsung jualan ke pasar, Mas. Hmm. Jadi di pasar Kolombo. Jadi benar-benar jualan di ini, di tahu ya, di pasar gitu. Iya, 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 iya. Di pasar gitu kan. Tapi lama banget habisnya, Mas, setahun. Itulah kenapa sejarahnya kalau saya ketemu teman saya, sahabat saya, ya temen lah ya. Mungkin teman-teman tahu Sabtuari Sugiarto yang dulu juga sedang awal-awal merintis, yang sekarang dia aktif di sedekah rombongan, dia ada usahanya banyak lah ya, Iya, iya. motivasi kemana-mana. Dia kalau ngemanggil saya Minyak, sejarahnya gara-gara itu. Ngetrol banget ya. Saat itu sampai beberapa waktu udah kerja, udah punya anak pun dia bilang, Minyak. Dia manggil saya Minyak. Gitu loh. Lu bayangin aja setahun gitu kan. Nggak habis 1 ton apa ya. 1 ton doang gitu loh. Buset. Itu bohong kalau nggak kemudian nempel gitu loh, kekonyolan kami gitu loh. Gara-gara itu. Nah, di saat udah selesai, biasa kan, bikin lagi saya zaman dulu kayak ada kafe-kafe tenda. Pelajaran kedua, kalau tadi masalah fokus, Mas. Ya. Zaman dulu kan lihat kumpul temen-temen gitu kan, yuk usaha apa? Oh, kafe tenda gitu kan. Oh, iya. Jualnya itu cuman teh poci, terus apa namanya, Mas? Roti bakar, jagung bakar, atau apalah kayak gitulah ya. Kampus. Di kampus Menarik. itu. Di kampus, di daerah kampus. Zaman itu mungkin kalau misalnya tahu lah tahun-tahun 99, tahun 2000 awal. Itu konyol lah gitu. Di situ tidak ada leader, Mas, karena kami ber-11 orang. Kayak mau main bola. Iya. Kumpul. Jadi benar-benar cuma hore-hore aja gitu kan. Iya, iya, iya. Gagal lagi. Alhamdulillah tutup dengan bangkrut lah. Nah, pembelajarannya apa di situ, Mas? Kalau di situ akhirnya kemudian kita nggak punya arah karena semua equal. Semua yang equal itu nggak baik, Mas. Berarti semua kalau powernya semuanya sama itu malah nggak baik, Mas? Oh, nggak baik. Nggak baik. Bayangin aja kalau kemudian ya, connect sama supir, suaranya sama, harus ke kanan atau ke kiri. Nyampe nggak? Iya, iya, iya. Itu baru 2, Mas. Nah, ini Belum, waktu itu 11. belum penumpangnya ngatur kecepatan juga. Nah, itu pelajaran mengorganize lah ya. Oke. Mengorganize. Leadernya siapa saat itu ya nggak tahu. Nggak ada yang, biasanya kan ada yang lebih ngomong gitu, nggak ada juga ya? Ada sih, ada temen yang kemudian, saya masih ingat ya, namanya Akbar, itu apa namanya, yang saya pribadi anggap kemudian lebih cocok, lebih bagus lah. Tetapi ini kan orangnya 11 nih. Iya, iya. Cewek-ceweknya juga ada berapa gitu kan. Sekarang kalau kemudian ngomong equal, misalnya satu orang kalau ngomong A gitu kan, harus kayak gini misalnya. Yang cewek-cewek misalnya 5-6 orang, wah nggak gitu, ayo kebayang nggak? Iya, 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 iya. Bukan berarti yang lain salah, enggak sih. Iya, iya, iya. Cuma akhirnya bingung aja. Bingung. Akhirnya kita kemudian tutup aja. Lucu-lucu sih, ada yang kemudian sudah jadi pejabat di sebuah universitas swasta besar di Jogja. Ada gitu kan. Ada yang di Indosat, ada gitu. Lucu-lucu lah, lucu-lucu. Itu yang kemudian berkesan lah ya. Tetapi kalau dihitung-hitung berapa jumlah kegagalan, waduh, bentuknya usaha, baik perusahaan yang berbentuk legal maupun enggak, banyak banget, Mas. Sangat banyak gitu.
Tapi kalau tadi kemudian yang bilang berkesan, 2 itu yang pertama. Nah, di periode kemudian berikutnya saya sih ngebaginya sih cuma 2 periode. Saya sebelum mengenal secara culture enterprise itu seperti apa, dan setelah, Mas. Oke. Peralihan dan setelah lah. Bisa dikatakan 2 lah saya gabung. Pada saat berbentuk badan hukum pun ada beberapa kali gagal lah. Tetapi semuanya penyebab kegagalannya itu jujur aja terletak pada kitanya, Mas. Oh, kita ini Terletak sebagai founder foundernya. sebagai pemimpin. Oke. Jujur aja bahwa salah satu saya ingat sekali, saya nggak ngomong gagal itu gara-gara perhitungan bisnis, enggak lah ya. Kalau perhitungan bisnis gitu dan semua itu pasti ya mau gimana hebatnya orang itu kan ya juga ya susah lah ya. Ya pasti ada miss-nya, masih ada apanya. Gitu kan. Tetapi terkait terkait fokus sebenarnya, terkait kegigihan itu untuk memilih di satu tempat. Jadi yang kejadian pertama tadi itu yang saya cerita waktu kuliah itu juga sempat kejadian di tempat lain. Nggak sabar. Di dalam Nggak perusahaan. sabar. Dalam perusahaan, Bos. Dalam perusahaan. Wah, coba bikin gini, coba bikin gitu. Itu satu. Terus yang kedua terkait dengan tadi udah 2-3 orang, lebih sedikit ya berarti foundernya atau ininya. Tapi ini nggak kompak. Oh. Nggak kompak ini terkait, bukan nggak kompak kemudian ribut, bukan. Terkait dengan visinya. Ini mau dibawanya kemana gitu. Ada yang satu orang pengen bawanya ke sini. Ada yang bawanya ke situ gitu kan. Akhirnya energinya ya kepecah. Itu Mana dulu? nggak ditentukan oleh CEO-nya, Mas? Udah. Tetapi kan dalam perjalanan kan kemudian pasti akan ada pemandangan baru, ada masukan baru, ada noise baru, dan sebagainya. Itu kan umum. Iya. Kesempatan baru, tren baru. Kesempatan. Makanya kami di Rans System sekarang selalu mengistilahkan kalau ada hal-hal yang baru itu, ini adalah peluang atau godaan. Iya. Bisa peluang, bisa godaan. Tapi kalau dibilang mana yang kemudian berkesan, itu 2 itu. Sedangkan yang setelahnya kurang lebih sama, cuman impact skalanya aja yang gede gitu loh. Karena nilainya lebih gede. Gitu kan. Kalau dulu ibaratnya ngomong jutaan rupiah, ratusan ribu jutaan rupiah, kalau sekarang ngomongnya miliaran. Cuman itu aja sih. Nah gini Mas, kan biasanya kan kalau kita dengerin cerita-cerita gagal dari entrepreneur itu kan mereka tidak pernah menceritakan gap-nya, Mas. Jadi antara gagal sampai dia memulai lagi itu sangat jarang dibahas. Kan di saat gagal itu kemungkinan besar kan mungkin uangnya habis, motivasinya hilang, ada rasa Mau bunuh diri. depresi, iya, dan segala macam. Nah, itu pernah ada yang jarak segitu terus kira-kira ceritanya seperti apa sih, Mas? Mungkin kesan-kesan Ya, itu yang dibutuhkan. Kenapa kok ya. bisa bangkit lagi mungkin gitu. Ya. Jadi kalau dibilang sampai titik terendah, kebetulan alhamdulillah pernah. Alhamdulillah pernah ya. Oh iya, aku bilang Iya. alhamdulillah karena pada saat itu akan kejadian lagi, itu nggak begitu stres. Udah pernah gitu loh. Iya. Sama lah, kalau kau kemudian nembak cewek, kemudian udah pernah ditolak, paling pas mau nembak, paling juga ditolak gitu kan. Nothing tulus ya jadinya ya. Iya, karena udah pernah ditolak, ya nggak? Iya. Sama lah. Itu Nah, cuma berapa lama itu? Titik sampai nolnya itu berapa lama? gini, Mas. Aku pernah yang proses titik nolnya itu waktu aku bikin Nata de Coco. Usaha Nata de Coco. Itu sampai ke titik nol itu butuh waktu. Jadi melandai dulu, nggak langsung jatuh gitu lah ya. Itu sebenarnya bahaya, Mas. Karena waktu itu saya ingat sekali setahun. Plus minus Melandainya ya. setahun? Melandainya jadi dari yang top
Maksudnya dari posisi yang di atas kemudian sampai ke titik nadir, bukan naik ya, kita nggak ngomong naiknya ya. Iya, iya. Waktu pas naiknya sih terlalu manis-manis, nggak usah lah dibahas. Iya, iya. Itu pelan-pelan Mas. Jadi kadang nggak sadar kitanya. Itu bentuknya udah legal ya, Mas ya? Udah. Udah legal. Udah. Jadi hutang bank nggak bisa kebayar gitu kan ya. Terus tapi pelan-pelan, nggak langsung gitu loh Mas. Oke. Sampai hampir ke titik nadir baru kemudian sadar, aduh, makin saya teruskan, ini makin hancur. Keputusan berat saat itu adalah harus mendeklar, Mas, bahwa saya gagal. Egonya minta ampun, nauzubillah. Sesimpel gini lah, pada saat di situ kau kemudian pernah diundang sama presiden misalnya. Oke. Pernah diwawancara misalnya, pernah dijamu bupati misalnya. Terus kemudian kau mau declare kau gagal. Padahal udah sampai setinggi itu ya, maksudnya kan gitu. Tetapi kalau saya kemudian awalnya beberapa bulan, kenapa lama itu? Karena ego masih pengen, masa sih saya gagal? Oke. Masih pengen mempertahankan status itu gitu. Bayangin datang ke gelanggang mahasiswa, terus ada yang nunjukin isi tabloid misalnya, kan sebenarnya bangga ya. Iya. Tetapi itu sih godaan jadi sombong sih sebenarnya kalau aku bilang. Iya. Nothing lah aku bilang. Sekarang bisa ngomong gini, dulu ya enggak sih. Dulu mah berbunga-bunga terus ya, semakin berbunga-bunga gitu. Ada atensi. Sekarang, tapi pada saat bayangin ya, mereka melihat kita itu orang yang sebenarnya sukses. Paling simpel ya, traktir dong, bayarin dong. Padahal sebenarnya nangis. Iya. Ya kan? Iya. Jadi cuman topeng aja lah. Saat itu akhirnya sebelum sampai ke titik nadir, aku bilang, aku harus tutup nih perusahaan. Sampaikan. Mitra dagang dan mitra bisnis itu sempat kemudian datang, Mas. Kenapa? Kita bisa bantu apa? Oke. Sampai ada yang mau nolong kayak gitu. Sampai peduli ya. Alhamdulillah. Tapi saya bilang, nggak bisa deh ini dilanjutin. Karena kenapa? Ini udah terlalu dalam, jadi itu harus diambil keputusannya. Ngambil keputusannya itu berat. Cuman ada dua hal. Pada saat istilah saya ya, deklarasi de jure sama de facto itu dua hal yang berbeda. Pada saat de jure saya bilang, oke, saya gagal, saya tutup, saya bangkrut, dan sebagainya. Secara de facto-nya atau secara hati nurani, saya masih deny. Oke. Nah, sebelnya pada saat saya sudah let go, itu bounce-nya cepet banget. Industrinya? Di personal saya, Mas. Oke. Jadi pada saat misalnya waktu itu, saya ingat sekali, gimana ya? Saya gagal di sini. Saya gagal itu sampai ibaratnya, maaf nih aku jaga buka-bukaan. Sampai kemudian rokok aja dibeliin sama mertua. Oke. Wah, itu malu banget loh. Iya, tahu rasanya. Ya kan? Tetapi masih kemudian, ini harusnya nggak gagal, ini gara-gara salah ini, salah gitu. Tapi aku udah ngomong. Pada saat ketemu orang itu aku belum kemudian ngomong, aku bangkrut. Belum ya, walaupun secara di jurenya aku bilang aku udah bangkrut, tapi kalau ketemu orang aku belum ngomong gitu kan. Oke. Itu makin memperlama, Mas. Nah, pelajarannya pada saat aku bilang, oke, aku bangkrut, tidak membohongi diri sendiri, aku gagal di sini, ini pelajarannya di sini. Kok simsalabim, Mas? Dari orang yang selama ini kemudian ngobrol menganggap saya sukses, dia bilang, ini Son, gue bantu deh Son. Oke. Gue udah kenalan ini nih. Dalam hati, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya? Oh, berarti di saat melepas ego itu kayak let it go, move on itu malah peluang datang dari mana-mana gitu ya. Jadi karena gini Mas. Yang nahan itu malah gengsinya ya. Oh, gengsinya. Udah tuh. Dasar namanya Sony belum belajar banyak gitu kan. Kayak ulangin lagi, Mas. Dulu. Cuman ini lebih menarik. Kalau tadi melandai dropnya, ini langsung simsalabim, pleng.
Wah, itu lebih shock. Itu shock banget. Jadi dua beda ya. Kau ibaratnya turun ke jurang, Ya, ya. pelan-pelan, sama kau terjun. Sakitnya beda ya. Sakitnya beda. Tetapi kembali sempat ego lagi. Oh, Caranya gimana? Romantisme yang lalu, itu gimana caranya nggak ada bekas. oh, ternyata sama aja kayak ya percintaan, relationship dan lain-lain tuh sebenarnya bisnis juga ada kenangan-kenangan yang susah banget dilepas gitu ya Mas Yan? Sangat. Itu yang kemudian membuat orang itu kalau kau sadar ketemu orang masih ngomongin historical romantisme pada saat dia jaya di mana, dijaya di mana gitu. Ya, 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 ya. Ya. Itu jangan sebenarnya. Itu masih Oh, belum egonya itu belum lepas. Nah, oh, itu kira, terjadi kira, pada saat itu aku bingung gimana caranya aku ngelepas. Nah, monumen-monumen sumber ego yang kemarin, contoh nih ya, aku punya ballpoint Mont Blanc zaman dulu. oke. Zaman dulu Beberapa. gengsi banget ya itu ya. Oh, Bolpen kayak gengsi. gitu gengsi banget. Ballpoint. Tahu nggak gimana caranya? Kau kasih orang. Hmm, oke, oke. Berarti, Sampai kayak gitu loh, Mas. hmm, Beberapa yang dulu-dulu gimana caranya nggak, ibaratnya gini loh. Gimana caranya aku nggak ngelihat. oke. Ya kan? Dan Gimana caranya nggak nggak ngelihat. memiliki lagi berarti ya. Dan pada saat aku ya tetaplah doa dan sebagainya, minta restu orang tua. Pada saat aku kemudian ikhlas, udah deh, memang ini gue salah, gue yang bego. Oke. Memang sumbernya dari mana-mana, tapi paling gampang kan kemudian ngelihatnya ke diri sendiri kan. Nah itu Mas, maksudnya kayak yang tadi ya, yang pertama kali gagal melandai, terus sampai ke titik nol, dari titik nol sampai mau berjuang lagi, sampai percaya sama diri lagi itu berapa Cepet kok. lama itu? Oh cepet ya? Selama kemudian kamu bilang, oke ya sudah gitu kan. Ya sampai itu, Itu jadi learning point. sampai bisa melepas yang Setahun kalau sudah-sudah. yang pertama. Kalau Oh, yang oke. pertama setahun. Minta minum dong. Halo Ini, adek. halo. Minta minum dong. Kayak aus. Jadi kalau yang ya apa aja minta minum. Jadi kalau yang pertama setahun, tapi yang kedua Oke. itu lebih cepat. Karena udah pengalaman. Ya mungkin satu dan mungkin juga aku percaya bola bekel kalau dilempar makin kencang ke bawah, mantulnya makin Oke, oke. makin cepat juga sih. Kalau kata Mak anak-anak sekarang tuh merendah untuk meroket, Mas. ya itulah bahasanya. Tapi sebenarnya ego itu, Mas, jujur aja ego itu yang paling berat. Iya, iya, iya. Jadi barrier-nya di kita itu sebenarnya di ego, Mas. Sebagai entrepreneur ya. Tapi bukannya ada beberapa orang yang bilang ego itu juga yang ngebuat kita naik ya, Mas? Itu pada saat mau ngebangun. Iya, betul. Makanya yang susah untuk dilepas itu kan itu ngebangunnya pakai itu. Terus pas kita jatuh ngelepas itu kan jadi sangat-sangat sulit itu kan mungkin karena itu ya, Mas. Jadi Mm-mm. aku ngebangun ini dengan ini, tapi di saat ini gagal gimana nih? Apakah ini harus dilepaskan atau ini yang harus dipertahankan kayak gitu-gitu? Mungkin mungkin yang jadi beratnya mungkin Mas. Betul, betul, betul. Bahwa kita kemudian secara motivasi untuk membesarkan itu karena ego itu betul. Tetapi Ya. kemudian, contoh paling gampang ya pada saat membesarkan, dan itu juga jebakan Batman di tempat kami sekarang. Saya sudah punya produk yang sudah settle. Oke. Okay? Oke. Kemudian karena tren dan teknologi, kemudian ini sudah tidak akan reliable dan kemudian tidak akan bisa bisa cocok dengan tren 5 tahun ke depan. Padahal udah Oh bisa, settle. padahal udah settle nih, dan Iya, iya, kita iya. posisi itu adalah karena hasil teman-teman bikin produk yang sekarang ini. Heeh. Udah anak kesayangan lah. Aku ngomong ke teman-teman, tolong jangan ada romantisme karena target kita akan bunuh nih produk yang sekarang targetnya paling lama 4 tahun lagi. Aduh, sakit banget itu. Oh Sakit. sakit bos. Aduh. Aku ngomong 2019 awal, mereka Ah, let go-nya itu baru awal tahun ini. iya, 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 iya. Tapi setelah mereka kemudian oke, itu apa ya? Akselerasinya kencang banget. Hmm, hmm, hmm.
Jadi bukan masalah di entrepreneur aja sih, sebenarnya dari masalah internal juga. Iya, iya, iya. Gitu Om. Ya kalau dibilang mental satu hal, tetapi ego tuh gitu. Iya, Sesederhana iya. misalnya contoh ya, saya merasa lebih baik dari teman saya. Tapi Oke. masalah kebutuhan sekarang teman saya yang harusnya memimpin, kan masalah ego. Hmm, Ini kayak gitu Mas. Saya lebih dulu nih di perusahaan. Kenapa iya. orang baru kemudian dapat hasilnya yang lebih baik misalnya? Oke. Ini masalah ego. Iya, iya, iya. Yang kayak gitu sih. Jadi tujuannya mau kemana? Kalau tujuannya adalah kita mau ke sana pakai vehicle, pakai mobil ini yang kita sebut perusahaan atau startup kita ini, ya Hmm. udahlah, yang penting kita nyampe Oke, oke. Nah, Mas Sony daripada kan gimana? Mas Sony ini kan termasuk ya entrepreneur sejak SD dan termasuknya kan sudah cukup senior dan berpengalaman di bidang entrepreneurship itu, Mas. Nah, tapi sekarang Mas Sony ini juga termasuk entrepreneur yang sangat dinamis, yang kalau kata anak startup agile. Gimana sih pengalamannya waktu pertama kali dari yang kata orang tradisional atau konvensional akhirnya memutuskan untuk masuk ke digital atau yang sesuatu yang disruption gitu misalkan Mas Sony itu. Yang baru lah, kita nggak tahu besok 5 tahun lagi ada yang baru. Iya, 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 iya. Untuk pindah ke loncat, berarti kan loncat ya maksudnya learn to Jangan ada unlearn kan. romantisme. Jangan ada romantisme. Oke. Ada kisah kegagalan juga nggak Mas Sony untuk masuk ke dunia digital itu tadi? Banyak. Pertama kali deh Mas, mungkin ada ceritanya tuh pertama kali masuk digital gitu. Pada saat saya masuk digital, saya masuk yang di area B2B Oke. 2014. Oke. Terus 2015, 2016 itu hype banget kan Gojek. Iya B2C dong. B2C, iya ya B2C hype B2C. banget. Dasar dodol yang namanya Sony ini kan. Gua juga bisa gitu kan. Wah egonya main lagi ya, Main egonya muncul lagi. lagi. Tetapi main itu kemudian bisa itu coba yang kecil. Ya, Oke. kecil banget ya. B2C. Gagal alhamdulillah. Tutup. Akhirnya aku bilangnya gini, ya namanya juga ego kan, pembelaan kata. Oh ini gagal itu kenapa? Saya cuma untuk tutup monumen bahwa validasi bahwa saya nggak cocok B2C. Biasa ngeles. Waktu itu usahanya apa Mas? Kemudian bantulah, saya bilang bantu teman di audiobook. Oke, audio. Kayak Audiobook itu Amazon gitu ya? eh, sekitar seperti itulah. Jadi audiobook bantu aja temen gitu kan, tawarin juga porsi juga kecil, tapi ya memang beda lah. Itu di luar ekspertis saya. Saya ingat lagi, orang tidak diciptakan kemudian bisa semuanya, enggak lah. Ya, ya, ya. Tetapi biasa kan, butuh masa sih nggak bisa gitu kan. Itu yang kemudian menjadi bekal saya kalau ada tawaran di luar ekspertis saya. Enggak deh. Oke. Udah Walaupun itu cukup. kayak enggak, walaupun itu gampang dan sebenarnya saya juga tahu gimana, enggak deh, saya sudah punya pengalaman. Buktinya apa? Itu bukan kata orang, saya lakukan sendiri dan gagal. Udah cukup dewasa untuk menolak ya. Ya terpaksa, anak udah SMP SMA gitu kan, masa nyoba-nyoba gitu Iya. kan. Nah, kan salah satu yang berhasil itu kan B2B digital itu tadi Mas Son. Nah, apa sih yang triggernya yang bisa tiba-tiba pengen masuk ke situ gitu? Atau ya misalkan apa sih trigger yang ngebuat pengen bikin run system atau visinya atau keresahannya? Apa yang wah kayaknya harus masuk nih ke sini gitu. Yang pertama standar kayak di startup gitu kan, marketnya memang ada. Oke. Satu hal itu selalu saya bilang adalah mencari uang, cari sumber bisnis itu satu hal. Kalau kau kemudian tahu gimana cara generate money, itu satu hal. Tetapi kau juga harus tahu di 50% yang lain,
itu apa resiko yang timbul dalam rangka untuk dapat duit tadi. Nah, B2B kebetulan saya tahu dua-duanya itu. Oke. Yang kemudian apa yang dimasuki oleh run system, resiko dalam rangka mendapatkan revenue, saya juga tahu. Oke. Kalau yang B2C, saya tahu cara dapatin, tetapi dalam rangka operasional dan risiko operasionalnya saya nggak tahu. Oke. Nah, itu saya bilang, udahlah, nggak usah lah. Nah, itu yang kemudian saya pikir, oh ya, saya masuk di sini. 2014 sampai 2016, majority orang yang kemudian saya temuin tidak begitu confidence dengan apa yang kami lakukan. Iya, rata-rata Enggak pada apa-apa. B2C kan zaman segitu ya. Yo, enggak percaya, enggak percaya. Habis itu ya enggak apa-apa. Apakah itu kemudian jadi motivasi untuk balas dendam untuk membuktikan? Enggak juga. Oke. Enggak. Tetapi pada saat datanya itu sudah ada, kita sudah punya dasar analisa, benar salahnya tinggal eksekusi sebenarnya. Oke. Kalau kemudian semua pertimbangannya dimasukin, nggak bakal jalan. Saya belajar banget tahun 2004-2005 pada saat jadi investor di pasar modal saat itu. Rumus technical analysis untuk pergerakan harga saham itu puluhan, Mas. Lu nggak mungkin pakai semuanya. Iya. Mau pakai MACD, pakai stokastik gitu kan, kemudian mau pakai Fibonacci, mau pakai yang lain-lain gitu kan ya. Nggak mungkin semuanya. Nggak harus milih. Ya, Harus pilih. harus punya. Ya tergantung Preferensi preferensi. orang beda lah. Ya. Nah, yang aku pengen nanya itu pas di saat ngebangun rad system, itu posisi Mas Sony itu sebagai, maksudnya di saat ngebangun itu Mas Sony kesibukannya apa? Atau emang baru gagal atau Baru gagal. baru gagal? Jadi pada saat saya putuskan kemudian, oke, saya lepas semua kegiatan saya bikin bayi yang namanya run system, saya tidak akan kemudian ngerjain hal lain. Fokus. Oke. Karena prinsip saya gini, Mas. Mungkin terdengar aneh ya. Saya juga cuma mengutip dari buku yang sering saya baca. Babi yang punya dua tuan pasti akan merasa kelaparan, Mas. Iya, ya. Pasti akan merasa kurang dan sebagainya. Saya perlu fokus di satu tempat supaya ini jadi. Tapi kenyataannya pas jalan itu masih kadang. 8 bulan puasa coba. Waduh. 8 bulan puasa, tabung rumah sampai hampir mau dilelang karena KPR-nya tidak dicicil. Ya open-openan ya, aku Iya, open-openan iya, banget. iya. Iya, Ini. itu harusnya diceritakan, lebih banyak diceritakan di umum nggak sih Mas? Karena kan sekarang anak-anak muda yang mau nyemplung ke entrepreneurship nggak tahu tentang hal itu. Termasuk aku juga buta banget soal kita awal-awal harus puasa, kita harus awal-awal harus berdarah-darah tuh menurutku itu tanda kegagalan yang nggak akan bisa diperbaiki lagi. Ternyata itu malah terjadi di setiap entrepreneur sukses sekarang gitu sih. Jadi tadi karena kemudian saya sudah berkeluarga dan sebagainya, mungkin skalanya berbeda lah ya sama teman-teman Ya. yang lain ya. Saya yakin lah. Tekanannya beda lah. Tapi anak sekarang nggak bisa beli sepatu terbaru atau gadget terbaru aja tuh udah nyesek banget sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga ngerasanya kalau kita nongkrong terus kita nggak beli kopi, itu kita tuh kayak ngerasa direndahkan, padahal kita merendahkan diri sendiri kayak gitu sih. Paling bagus merendahkan diri sendiri, Mas. Ya. Belum direndahkan orang lain. Tapi bukan menjadi kita harus inferior. Enggak. Jangan. Nah, kalau yang tadi itu, ya kalau dibilang depresi. Tapi karena kemudian kau sudah ikhlas, udah let go gitu kan, itu udah jadi beda banget lah. Rasanya udah beda banget ya. Beda banget. Bahkan untuk ukuran pada saat ada duit nih ya, ada duit pertama. Kok puasa, bayangin, kok puasa 8 bulan. Anak kemudian pengen mampir ke Mirota aja, ntar dulu ya, dan sebagainya. Pada saat ada duit,
pada saat tadi itu pengen dong. Iya, iya. Oh, tapi karena egonya itu tadi udah dilepasin, ikhlasnya udah jalan, udah deh untuk ngembangin usaha. Oke. Pada saat ada duit pun setelah usaha, saya dan teman saya mempay cut. Setelah 8 bulan, mempay cut salary-nya itu dibandingkan dengan sebelum di run system, berapa ya? Tinggal 30%, 25%, Waduh, dipotong 70%. kurang lebih, Mas. Tapi ya cukup gitu loh. Oh ya. Iya. Dan itu kemudian dilihat sama tim. Oke. Dilihat dari sama tim. Secara konsisten, kita tidak pernah kemudian, gue gajinya sekian ya, gue cuma ngambilnya sekian ya. Enggak. Mereka juga tahu. Nggak pernah koar-koar sih. Enggak. Nah, itu yang inilah. Nah, godaannya memang ada. Pada saat sedang puasa dan sebagainya, ada yang bilang, ya karena kebutuhan gitu kan. Coba deh, ibaratnya nyambi di mana. Hmm. Eh, saya tidak bisa kemudian bilang bahwa kondisi saya itu yang benar, enggak ya. Atau apa yang saya lakukan itu benar. Tapi saat itu bisa aku katakan, kami benar-benar alhamdulillah waktu itu fokus tidak ngerjain yang lain. Oke. Bahkan ada tawaran untuk sebuah services ke perusahaan, bukan ke pribadi, tetapi di luar core, itu pun kami tolak. Bayangin, kau nggak Oh. punya set, ada services, ada layanan di luar jasa kami, bootstrapping maksudnya, Nah, itu pun tidak kami pilih. wow. Padahal uangnya lumayan. Saat itu uangnya sekian miliar. Wow. Itu aku ingat banget 2 hari 2 malam, 2 hari lah, sekitar 2 malam itu aku tidur nggak nyenyak banget lah. Tapi itu keputusan yang diterima seluruh tim. Nah, ini pelajaran kedua. Carilah kemudian tim yang bukan punya ekspektasi yang gimana-gimana, yang Oke. trust-nya tinggi. Trust-nya itu kayak istri atau pasangan ke suaminya gitu. Jadi pada saat saya sama tim saya, sama co-founder saya bilang, oke ya, areanya adalah technical lu, non technical gua nih. Oke. Berarti udah Dia trust, dibagi dari awal ya. udah dibagi, udah trust, dan saya kemudian harus jaga trust itu kan. Hmm. Jaga trust itu, ya alhamdulillah sampai sekarang apa namanya, tidak ada rencana bahkan kemudian oh ini cuma sampai kapan gitu, enggak, pengennya terus ya bareng-bareng. Oke. Tapi cekcok ada dong Mas, cekcok kayak masalah Cekcok atau kerjaan itu mah hampir tiap minggu kali. tapi cekcok kerjaan dilakukan. Cuma kalau masalah keputusan non teknis tidak pernah dipertanyakan, masalah teknis juga tidak pernah dipertanyakan. pernah Oh, pernah tetap balik lagi, tetap balik lagi ke prinsipnya gini. Waktu itu yang saya dan partner saya namanya Kianggi itu ngomong gini, gue percaya sama lu nggak bakal bikin nih perusahaan bangkrut dari sisi teknikal. Hmm. Dan gue minta lu percaya gue nggak bakal bikin nih perusahaan bangkrut dari sisi bisnis. Oke. Masukkan kedua belah pihak pada saat diskus, debat, ribut misalnya, prinsipnya untuk perusahaan. Oke. Cuman itu aja sih. Ya, Itu kita nggak gitu. bisa kemudian samakan lah, pola pikir orang kan punya preferensi beda-beda, latar belakang beda-beda. Nggak mungkin lah. Iya, iya, iya. Itu diterima atau tidak diterima balik lagi ke tanggung jawab masing-masing gitu ya, Mas. Tuh, namanya masukan kan pasti harus ada. Iya. Dan masukan bisa saja beda loh ya. Beda sudut Hmm. pandang gitu. Tugas kita komunikasi, bukan kemudian tugas kita kemudian kau yang harus ngerti. Nggak boleh gitu. Hmm. Nah, Untungnya, itu yang menjadi masalah saya juga kan? untungnya saya sama partner saya mungkin pertama udah kenal lama banget. Oke. Dari sisi usia juga
bukan yang milenial, bukan Iya. berarti milenial tidak bisa. Gitu. Udah legend lah rasanya. Kak juga lah. Iya, iya, iya. Jadi Nah, ya nggak gimana-gimana lah pada saat debat. nah, jadi sebenarnya baik itu digital maupun tidak digital sebenarnya secara operasional, secara konsep, secara tim, secara dan lain-lain tuh hampir-hampir sama aja Mas ya. Sama sih Mas, sama. Digital itu kan bisnis dan operasionalnya aja. Iya, Hubungan manusianya kan nggak digital. iya betul. Maksudnya kan masih banyak yang beberapa orang tuh ragu untuk menuju digital tuh ngerasanya kayak dua dunia yang berbeda gitu Mas. Ah, Kayak untuk enggak. Aku pernah di bisnis kolonial gitu kan ya. kolonial. Dan di startup sama aja. Oh, Ujungnya kalau kita bisnis apa sih? Pengennya kemudian duit kita di akhir periode tambah banyak kan? iya. Ya udah itu aja. Oke. Nah, untuk run sistemnya sendiri nih Mas, sekarang pakai sistemnya kayak sejarahnya kan waktu itu kalau nggak salah masuk ke Indigo ya. Mm-mm. Indigo itu udah jalan lah sistemnya apa dari awal udah masuk ke Indigonya? Jadi kita baru jalan berapa bulan ya? 4 bulan kalau nggak salah. 4 empat bulan. lima bulan. Habis itu kita submit dan diterima di Indigo di bulan Mei 2014 kalau tidak salah pengumumannya. Oke. Tapi Itu kita mulainya itu November Desember 2013 ngobrol-ngobrol, tapi nama run system belum ada. oke. Ngobrol, kemudian kita sudah putusin, kita mau bikin apanya itu November Desember belum tahu. Loh, gimana? Ngobrolinnya apa dong? Jadi yang diobrolin adalah menyelesaikan masalah industrinya, tapi Oh, bentuknya oke. seperti apa belum tahu. Oke, oke, Jadi oke. riset dulu pasarnya. Oh ini pasarnya ada di sini. Tapi problemnya apa dan apa solusi yang untuk menyelesaikan problem itu belum belum di decide banget gitu loh. Berarti real benar-benar berangkat dari problem dulu ya, masalah solusi Iya dipikir dong, setelah menyelesaikan problem itu ya Mas? iya dong. Nah pada saat kemudian solusinya bikinnya adalah sebuah ERP platform, sakit kepala semua mas. Waduh, Loh, kenapa hasil risetnya keluarnya kayak gini gitu kan? oh, Karena jadi bukan ERP-nya dulu ketemu baru. Maksudnya kita bisa enggak, bikin apa enggak gitu ya? Enggak gitu ya? enggak. Nah sekarang balik lagi, kita mau usaha mau ngapain? Oke, Cari duit. semuanya. Ya. Nah, pada saat duitnya banyaknya itu di industri yang rupanya problemnya bisa diselesaikan dengan ERP, baru mikir kan, gimana cara buatnya gitu kan? Iya, iya. Nah, sempat kemudian perdebatan, oh bikin POS aja. Oke. Saat itu Moka, saya nggak tahu ya Moka udah ada apa belum gitu kan. Dan sebagainya. Oh, enggak deh, Eh, pasarnya adalah di sini, oke. ya kan? Nah, akhirnya bikin pertentangan tuh, diskusi lah berdua gitu kan. Ini berat susah. Oh ya semua berat. Kalau misalnya ringan semua udah bikin gitu kan. Iya, betul, betul. Ya, ini masa kemudian kita belum ada apa-apa itu kemudian berkompetisi sama SAP yang dari udah puluhan tahun. Iya, Ya nggak iya. apa-apa, ya nggak apa-apa gitu kan. Tetapi belief-nya itu sepakat dulu gitu loh. Hmm. Dan saat itu kita sudah state bahwa kita pengen jadi kompetitornya SAP. Makanya aku tulis di LinkedIn-ku. Yang aku nggak rubah statusnya. Gitu. Langsung Sampai nantang gitu ya, nantang langsung. nantang. Padahal barang juga belum ada gitu saat itu. Nah, 2014 awal. terus kan masuk ke Indigo, terus di Indigo sampai berapa? 1 tahun ya Mas ya? Tahun, betul. Sampai 2015 awal, Mas. Sampai. Sebenarnya berakhirnya itu kalau dari perjanjiannya itu sampai Desember 2014 atau Januari. Tetapi karena ada beberapa hal akhirnya kelulusannya dibarengkan sama ada event yang namanya Demo Day lah ya. Hmm. Biasa. Itu di bulan Mei apa April lupa aku juga. Itu di 2015.
Oke. Terus ngikut yang term series A, series B, series C gitu Enggak, nggak enggak, enggak, laporan enggak. sistemnya? Hanya kemudian kita akhirnya saat ya karena aku sendiri lama di bisnis, jadi ya benar-benar jualan dan sebenarnya akhirnya sibuk Oke. dengan delivery atau penetrasi ke market. Cuman itu karena dari dulu salah satu pelajarannya adalah di develop keuangan jangan pernah menggantungin sama orang lain. Kalau Oke. kemudian ada yang mau ikut serta berpartisipasi dan sebagainya bukan karena kita butuh, tetapi equal. Oke. Jadi misalnya series A dan sebagainya itu karena equal aja. Hmm. Kita juga memang butuh, mereka juga butuh gitu loh. Oke. Berarti bukan yang ngotot banget gitu ya Mas? Enggak. Nah, terus aktif berarti sekian lama itu lumayan ya. Berarti udah tahun ke-7 Mas. 6 ya. Terus masuk tahun ke-6 ya. Udah ngelewatin jebakan tahun ketiga sama ngelewatin jebakan tahun kelima. Nanti tahun ke-8 lagi. Nah, untuk saat ini sendiri run sistemnya aktif untuk ke bawah juga nggak Mas? Maksudnya kayak ngebantu startup lain atau mungkin ada investment atau apa gitu. Mau nggak mau. Karena kita ngelihat untuk membesarkan pertumbuhan perusahaan, baik dari performance maupun impact yang diharapkan kemudian bisa dirasakan, itu ada dua cara. Apakah kemudian kita melakukan secara skillnya itu berasa organik ya, saya organik artinya kita bikin produk baru atau penetrasi pasar atau apapun itu ya, atau kemudian kita melakukan merger atau akuisisi atau corporate action yang lain ke startup atau ke perusahaan yang lain. Di luar dua itu kemudian makanya di kantor itu ada satu unit namanya partnership. Oke. Partnership ini tugasnya adalah eh, memperkuat ekosistem B2B-nya sebenarnya. Oh, Bisnis partner ini diperkuat. Yang kalau kemudian itu ada manfaatnya kita lihat lagi. Apa kita bisa kemudian kawinkan dengan secara ekosistem keempat vertikal ekosistem, apakah bisa di salah satu itu diperkuat secara B2B saja atau bahkan kemudian dikonsolidasi di dalam grup. oke. Yang target kami setiap tahun itu ada beberapa target aja, tapi tidak wajib terrealisasi. Tapi keinginan kami itu ada 1 sampai 2 corporate action yang bisa kita lakukan, baik itu merger maupun akuisisi. Mostly adalah akuisisi atau kemudian investment. Tujuannya apa sebenarnya? Pengen sharing culture, pengen Oke. sharing kemudian impact-nya tadi. Kalau kita kerjain sendiri nggak mungkin lah, aku bilang. Ya. Problem di sana itu kan banyak sekali. Dan kita tidak boleh, kalau di kantor aku bilang ke teman-teman, saya paling anti banget kalau kemudian ada dua dosa purba yang saya dengar ada di internal kita. Apa dua dosa purba itu? Pertama sombong, Mas. Wah, gua bisa lakukan ini, gua bisa lakukan itu. Paling benci banget. Pengalaman Lu, soalnya. iyo, aku bilang dosa purba pertama itu contohnya udah pada saat iblis disuruh tunduk, suruh hormat ke Nabi Adam kagak mau. Ya. Tendang tuh kan Ya. dari surga. Yang dosa purba kedua, aku bilang kenapa purba karena yang awal-awal ya. Hmm. Yang dosa purba serakah, aku bilang. Nah, Pengen semua di PDW. Paling enak gitu loh. Jadi bayangin ya kalau satu produk dan sebagainya semua problem bisa diselesaikan di sini. Lu gila, nggak mungkin lah, gitu kan. Nah itu ya, aku ya, bilang ya. itu pada saat sudah dicontohkan pengen kekal di surga dan sebenarnya abadi, jangan suruh mendekat pohon, wah ya makan itu kan. Padahal pohon doang ya, yang lain banyak loh ada. Banyak gitu, ada buah gitu. Jangan mendekat ya malah. Udah dikasih contoh, kita itu udah dikasih contoh. Ya. Makanya
teman-teman juga saya bilang menjadi pemimpin pasar itu satu hal, itu wajib. Tetapi hindari yang dua tadi. Kalau misalnya bisa kolaborasi, kolaborasi bentuknya gimana? Itu selalu hindari dua hal tadi. Kalau enggak daripada nanti ditendang dari surga dunia kan repot. Iya, iya, iya. Nah, kemungkinan besar kan yang ngedengerin atau yang nonton ini kan Mas anak-anak startup juga, startup antusias atau startup founder atau yang ya suka sama dunia-dunia digital. Kira-kira nih kalau misalkan mereka pengen mungkin kolaborasi sama Mas Sony atau pengen nanya-nanya atau pengen mentoring itu bisa nggak Mas? Saat ini pun aku ngasih ruang di sejauh-jauh lah. Tadi pagi juga kenapa aku minta siang itu karena harus ketemu salah satu startup juga gitu kan. Oh, startup. Enggak juga startup sih, perusahaan. Sharing lah, ngobrol-ngobrol lah. Sambil cari keringat di lapangan golf gitu kan. Tetapi biasanya aku ngasih waktu kalau teman-teman sih ngasih waktu bagi itu seminggu sekali Mas, baik itu yang email ya kan, kemudian ada yang datang ke kantor, ada yang WA, baik yang dia sudah terima seri A, ada yang udah terima seri B gitu kan, masih aja ada gitu kan. Ya aneh-aneh lah, ya cuman ngobrol gitu loh, sharing gitu kan ya, sharing. Aku juga kemudian bukan tahu semua masalahnya, enggak. Cuman mungkin karena misalnya ngobrol kayak gini, aku dapat insight kayaknya cocok use case-nya untuk perusahaan apa kayak gitu sih. Dan beberapa kali pada saat aku nggak bisa, ya aku bilang, ntar ya, gue tanya kayaknya ada yang bisa jawab deh. Biasanya kayak gitu. Bisa email ke Mas Sony atau lewat Bisa, LinkedIn gitu mungkin ya. bisa. Yang paling sering itu ada yang dari LinkedIn, email sih. Habis itu kalau misalnya udah intens, biasanya dia ada yang sampai bilang, Mas dibikinin grup Telegram, mau bilang, halah aku itu bukan motivator, jambel gitu. Males banget itu. Mau nanya-nanya aja gitu. Grup Telegram yang jawabin cuma Mas Sony doang lagi. Tepar aku bilang. Aku nggak ada aja. Mas Sony sendiri punya asisten pribadi atau sekretaris gitu nggak? Ada. Ada. Tapi Ada. tetap apa-apa diurusin sendiri. Enggak, banyak yang Enggak. diurusin. Nah, Istri sendiri sih. oh iya, iya. Ya kebetulan expertise dia yang sebelum di industri ini sayang gitu loh. Kemudian tidak dieksploitasi gitu kan, aku lumayan nggak. Eksploitasi. Oke. Ya dia juga kemudian ditempatkan di anak perusahaan juga, terus karena dulunya memang experience dan kompetensinya itu ada. Cuman pada saat di semester 2 kayaknya dia harus pensiun karena memang supaya tidak ada conflict of interest. Oke. Conflict of interest aku bilang udah pensiun aja sih. Cuman anak perusahaan bilang jangan gitu kan. Tapi aku bilang yang penting jangan yang di holding lah. Nggak enak aku juga. Supaya Karena bisa lebih fokus untuk ngurusin suami lah. tetap ya, tetap harus butuh lah ya. Oh, Mas kita udah di penghujungnya nih. oke. Mungkin Mas Sony ada pesan atau kritik atau apapun untuk ya mungkin industri digital sekarang atau orang-orang yang mau masuk ke dunia digital atau yang udah menjalani mungkin ada sepatah dua patah kata dari seorang legend. Iya. Jadi kalau aku sendiri selalu tadi yang terkait dengan ojo serakah lah. Jangan serakah, jangan kemudian terlalu nafsu gitu kan ya. Di luar itu sebenarnya masalah mental kita tuh nggak tahu kemudian prosesnya itu akan selesai atau kita dapatkan di hasilnya di kapan gitu. Oke. Cuman satu semester terakhir aku sering banget ketemu satu fakta gitu kan di teman-teman startup. Ini gini sih Mas, jujur aja soal produk.
apalagi yang di digital startup, itu feature dan keunggulan produk itu satu hal, Mas, sebenarnya. Oke. Dan banyak fakta sebenarnya yang berhasil itu bukan gara-gara dia produk terbaik. Oke. Menarik. Tetapi karena eksekusi dan soliditasnya si timnya itu loh, Mas. Hmm. Event itu di B2B apa B2C, kalau dikatakan, oh produknya itu lebih unggul dibandingkan produk yang lain, tapi eksekusi karena tidak solidnya di tim, Oke. itu cuma jadi cerita pembanding doang. Ya, cuma jadi Jadi kalau cerita. jadi kalau aku bilang sih, udahlah, lu cuma punya feature apa, nggak usah serakah, feature apa, kemudian fokusin itu. Oh, kita hanya punya barang itu tidak begitu bagus, kita harus ada ibaratnya killing punch-nya lah Hmm. di pasar gitu kan. Pengalamanku, Mas, selama kemudian teman-teman itu belief-nya barangnya itu sama gitu kan, market itu kemudian juga akan terinfluence, Mas, akan Oke. confident. Tinggal Kalau masalah founder, waktu. founder startup nggak confidence, market nggak bakal confidence. Oke. Confidence ini juga harus semuanya kompak ya, karena Ya. pesimisme nular, Iya. optimisme juga nular. Ya, ya. Nah itu aja sih. Nah kalau mereka nggak confidence, nah ya mau gimana mau jalan gitu, gimana kemudian visi juga mau confidence. Ya. Contoh nih, contoh. Karena nggak terlalu confident, aku tak nyambi sih lah. Itu Sesimpel lah. termasuk bagian dari ketidak confidencean itu ya, Ya ketidakkepercayaan iya, sekarang diri. gini loh. Kau apa namanya, orang kemudian mau beli pakai punyamu gitu loh. Kau aja nggak confidence. Hmm. Ya, gimana aku mau confidence? Ya, nggak percaya kalau itu akan besar gitu misalnya. Ya. Tetapi juga saya paham karena ini sesuatu yang kecil. Itu masalah pilihan. Itulah kenapa ada orang yang kemudian susah sekali dari manajer yang bagus banget, pimpinan di perusahaan yang bagus banget, as a entrepreneur itu bubar. Iya. Karena dia nggak confidence terhadap dirinya dia sendiri. Dan Sebenarnya itu. oke, petua yang sangat bagus sekali dari Mas Sony. Ayah, ketua. Oke, terima kasih Mas Sony udah Kau yang ngutang mau. kopi loh. Oh iya. Deal, ngutang kopi ya. Iya, Harus Mas Sony. traktir aku kopi, bikinin kopi lah. Gak usah yang di Starbucks-Starbucks-an gitu. Aduh. Siap lah Mas Sony. Kita nunggu corona membaik lah ya. Iya, iya. Nanti kantor tapi buka Mas Sony. Buka, buka, Oh, kantor tetap buka. 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 Oke, oke. Oke, makasih Mas Sony udah Thank mau you. sharing-sharing, udah mau ngasih petua-petua, udah mau nyeritain kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi di hidupnya. Apalagi masalah, aku suka banget bagian melepas romantisme itu benar-benar kata kunci banget sih buat anak-anak segenerasi aku, karena kita susah banget move on dari prestasi-prestasi yang kita dapatkan dari zaman dulu sih. Apalagi udah pernah dapat award ya. Iya. Ya sekecil apapun itu ya kan, sekedar masuk mading atau apa gitu, kita susah banget untuk melepaskan itu. Jadi ya itu yang akan kita tanamkan khususnya untuk aku. Terima kasih Mas Sony.